Pak Heri katanya makan kikir. Iya. Nah, bisa dijelaskan nggak kikir itu kayak apa? Kan nggak semuanya tahu. Kikir itu besi sepanjangnya segini. Nah itu buat itu ngasah dedraji itu. Pas kula ngedrop teng griya pun mboten saged rumah sakit. Kula mboten sadar. Niku masih kula pados dokter mboten enten sing purun. Kalau nggak minum obat penenang itu sako gitu loh, lalu gitu ya, bisikan-bisikan yang nggak jelas, bisikan-bisikan untuk mengakhiri hidup itu kenceng sekali. Setiap lihat kendaraan dari depan saya itu ada bisikan untuk saya harus nabrak gitu ya, lihat sungai gitu untuk jebur ke sungai gitu, kenceng sekali sampai sampai seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Segala puja dan puji hanya milik Allah, Zat yang menguasai seluruh kerajaan yang ada di langit dan di bumi. Zat yang menggenggam seluruh jiwa-jiwa makhluknya, baik yang nyata maupun yang ghaib. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah terus membimbing kita agar mampu menjadi penerus perjuangannya sesuai dengan makom kita di zaman kita saat ini. Baik sahabat Kang Arif Channel dimanapun kalian berada, Alhamdulillah di waktu yang barokah ini Allah perjalankan hamba-hambanya di Majelis Zikir Silaturahim Umat Cahaya Ilahi cabang Kediri, Jawa Timur yang akan mengurai kisah hikmah, mutiara-mutiara kehidupan yang nantinya mampu menjadikan ibroh, pelajaran berharga untuk diri saya pribadi dan untuk sahabat Kang Arif Channel dimanapun kalian berada. Baik, akan saya perkenalkan siapakah tamu-tamu hamba-hamba Allah yang Allah perjalankan bersama kita kali ini. Sahabat Kang Arif Channel dimanapun kalian berada saat ini, Alhamdulillah sudah bersama saya hadir sepasang suami istri yang akan menceritakan perjalanan kehidupan mereka yang nantinya akan menjadi ilmu untuk kita semuanya. Baik, silahkan diperkenalkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Pak Heri dari Melabak Kota Kediri. Pekerjaan saya buruh tani sawah sama itu meramut sapi. Meramut sapi ya. Di sampingnya istri beliau, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Mutmiani dari Kediri juga, Balik Kambang. Pekerjaan saya sebagai pedagang nasi dan ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Jadi ini sepasang suami istri ini. Dan untuk tamu berikutnya di sebelah kanan saya akan memperkenalkan diri juga. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Nami kula Eni Setiawati saking Tempurrejo Kresek Kediri. Tempurrejo. Pekerjaannya Ibu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, Masya Allah. Berikutnya Bapak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken Kulo Susilo saking Wilis 2 Kediri, latar belakang seorang karyawan swasta. Karyawan swasta, alhamdulillah. Jadi di tengah-tengah kita dengan berbagai latar belakang yang berbeda akan menceritakan kisah perjalanan hidup yang berbeda juga. Baik sahabat Kang Arif Channel, kali ini dari keluarga Bapak Heri dan istrinya akan menceritakan kisah perjalanan kehidupan mereka yang seperti apa dahulu dan saat ini ketika sudah Allah kasih, Allah beri hidayah dalam keluarga mereka. Silakan diceritakan Ibu.
saya akan menceritakan awal mula saya kenal majelis ini dari seorang anak yang notabene itu nakal gitu. Itu dari adik saya sudah bingung harus bagaimana anak saya tuh bisa nggak nakal lagi. Itu sudah banyak perjalanan saya tempuh, mulai dari orang pintar, mulai dari kiai, ustadz, itu sudah saya lakukan, tapi nggak ada hasilnya, malah membuat sakit diri saya sendiri. Banyak perjalanan sampai anak saya itu, awal mulanya saya ingin memondokkan anak saya di majelis zikir silaturahmi Kediri. Itu alhamdulillah udah ada perubahan yang sangat banyak. Itu tidak tidak begitu saja. Itu saya sendiri, saya dikasih ujian lagi COVID-19 kemarin. Itu sudah 1 bulan 2 hari di rumah sakit, di isolasi mandiri, itu nggak sembuh juga. Akhirnya saya disuruh ke majelis lagi untuk diterapi Pak Ustadz. Ya alhamdulillah berkat beliau saya sehat sampai sekarang. Alhamdulillah, insya Allah. Dan suami itu juga berat kalau ke majelis, itu alasannya ada aja. Itu saya ajak itu bilangnya kerja gitu. Tapi saya sabar, saya doakan terus semoga suami saya istiqomah, suami saya bisa ikut saya ke majelis ini. Itu berkat bimbingan dari guru kita, guru besar kita, guru pembimbing kita. Alhamdulillah suami saya sekarang sudah istiqomah, sudah ke majelis ini, sudah nggak berat lagi seperti dulu. Alhamdulillah. Jadi ibu diperjalankan oleh Allah ke majelis zikir silaturahmi Umat Jahilai cabang Kediri, Jawa Timur, itu karena lantaran seorang anak. Iya. Kemudian ujian sakit yang menaun sampai COVID dan seterusnya itu ya. Baik, kemudian Pak Heri, monggo Pak Heri, jenengan ceritakan kisah perjalanan sampai kemudian bisa duduk di sini merasakan lezatnya iman di sini. Silakan monggo. Ya, saya sebelum kenal majelis dulu saya seorang pendekar. Pendekar pemirsa. Ya, saya setiap ada pencak di mana itu saya itu mengikuti. Terus saya kan kecil tapi saya tidak mau kalah dengan orang yang besar. Besar itu saya mencari guru, tapi guru kekebalan dulu itu. Terus buat itu terus saya mencarikan kalah, itu pencak kalah, terus saya mencari guru, terus dikasih itu, suruh makan kikir itu, besi itu. Kikir pertama itu. Saya melihat Ustadz Naim itu, saya itu takut dulu itu. Tidak berani berhadapan, itu tidak berani saya. Entah di badan saya ada goibnya, saya nggak tahu. Ya, saya itu nggak berani melihat Ustadz itu. Pasti ngumpet di soko, di itu saya nggak berani. Terus setiap istri saya ngajak saya itu seperti kayak ada yang itu gandoli itu. Terus setelah itu saya diajak terus, akhirnya saya masuk ke majelis ini. Alhamdulillah sama Ustadz ya dikasih saran sedikit. Akhirnya hati saya semakin yakin, semakin istiqomah, dan semakin di sini saya bersyukur dikenalkan bersama majelis dan dikenalkan guru Ustadz Naim ini. Saya bisa berubah sedikit dan saya mendengarkan kalau Ustadz itu di ceramah di majelis. Akhirnya
saya inget-inget kan dulu saya kan itu umpama ngambil tiap punya orang barang itu kan dulu saya kan belum takut kan itu dulu. Kalau lah setelah mendengar Ustaz Naim katanya Allah ada di mana-mana, lah itu saya kan kamu diikutin kemana, kamu diikutin Allah terus, akhirnya saya takut mau ngambil itu, takut sama kan ada Allah kan orang yang punya tidak tahu tapi Allah tahu, itu saya takutnya itu. Baik, sebentar saya mau tanya tadi. Pak Heri katanya makan kikir. Iya. Nah, bisa dijelaskan nggak kikir itu kayak apa? Kan nggak semuanya tahu. Kikir itu besi sepanjangnya segini, nah itu buat itu ngasah gergaji itu. Oh, gitu. Buat Ya, ngasah ya. gergaji itu kan besi. Lah saya disuruh makan itu kan saya tanya itu orang tua itu loh, soalnya dukun itu. Saya tanya loh, lah besi akan makan saya apa tedas untuk saya, gigi saya kan itu. Terus sudah didamoni sama mbae ngoten, sudah didamoni kirin. Akhirnya kalau kan mangan niku kalih gedang niku satu lirang niku. Gedang harus dihabiskan sama kikir. Kalau enggak habis kamu tidak berhasil begitu. Terus akhirnya saya makan. Terus akhirnya saya makan kok baru sudah didamoni itu orang tua dukun itu. Saya cakot keleduk seperti payak itu. Masya Allah, Kriuk. padahal itu besi. Iya besi itu, kriuk seperti payak. Gitu. Dan itu, mohon maaf, selama berapa lama itu Pak Heri mengkonsumsi yang kikir yang sudah didoakan sama orang tua? Bahasanya Pak Heri tadi orang tua tadi. Malam, malam itu jam 12 malam. Selama bertahun-tahun? Enggak, itu kan pertama besinya 3, terus kedua 7, Masya terus Allah. ketiga 9, Wes. begitu. Untuk berikutnya saya juga kehadiran hamba Allah di Majelis Zikir Silaturahmi Majahilai Cabang Kediri. Di samping kanan saya, silakan Ibu memperkenalkan dulu. Nami kula Bu Eni. Kula pertama kenal majelis niki saking kula sakit. Kula sakit 2 tahun. Niku pas kula ngedrop teng griya pun mboten saged rumah sakit. Kula mboten sadar. Niku masih kula pados dokter mboten enten sing purun. Pados kiai nggih mboten purun. Namung kula dikengken nuntun ngoten. Terus akhirnya masih kula niku temriki nimbali Pak Ustad, terus Pak Ustad tarah tenggen kula. Niku kula mboten saged napa-napa. Terus akhirnya kula diterapi oleh Pak Ustad. Terus niku kula alhamdulillah pun mending sehat. Niku kula sadar, mau kula mboten sadar. Terus mboten niku kula sadar, kula begitu noleh enten Pak Ustad niku kula ngeten, kuwi sapa kok aku gak kenal, kula ngoten. Terus bareng ngoten ternyata Pak Ustad sing nambani kula. Niku terus dokter nggih tenggen kula maune. Terus dokternya ngeten, "Loh Mbak ini sampean kok wis sadar, kudune sampean gong sadar." Diapakne mambengi karo kiyaine. Mboten semerap kula ngoten nggih didoani mawon. Lah sampean tensine 60/50. Niku kula mboten saged lenggah. Mboten saged napa-napa. Lenggah mawon dilenggahane niku 5 menit mboten kiat. Tapi alhamdulillah diterapi Pak Ustad niku kula pun mulai saged mahane kula mboten kolu. Namung dibimbing doa terus kalih masih kula. Dokter niku nggih bijani keluarga kula mboten asal telat yang nenggo terus. Kula saderenge ngedrop niku nggih pun tur rumah sakit 2 tahun. Selama 7 bulan niku terapi setiap hari disinar. Dan DKT. Tapi alhamdulillah setelah kenal majelis Pak Ustadz diterapi niku
kula sehat. Sedikit-sedikit niku pun saged nyapih obat. Mau niku kula lek mboten obat, mboten terapi di rumah sakit kula mboten saged jalan. Lenggah mawon mboten saged. Tapi alhamdulillah sakniki nggih pun sehat. Kula niku sakit nggih alhamdulillah angsal bonus kalih Gusti Allah. Niku bojo kula sing riyin nakal, ndogal mboten purun rahmat anak. Gak mau tahu anak. Sekolah gak mau tahu. Sakniki alhamdulillah teman majelis purun ngomong anak, purun ngomong-ngomongan. Riyen mboten purun, Mbak. Mboten purun umpami anak jogrok teng emper tiang itu nglebet. Engko lek yogane teng lebet, tiang itu emper mboten purun komunikasi. Kalih yoga kula sing alit niku kan benten kalih lari-lari lintune. Niku izin. Dan rencangnya diceluk bapak izin. Sakniki alhamdulillah tiang itu meteng majelis kalih yogane mboten izin. Purun teng musala. Riyen mboten purun. Masya Allah. Alhamdulillah kula sakit niku asal daya oleh Gusti Allah. Disukani kesehatan, disakniki disukani suami sing sae, Alhamdulillah. anak-anak sing soleh-solehah, alhamdulillah. Kula matur suwun kalih guru besar Pak Ustadz berkat majelis niki kula sing maune nol mboten semerep napa-napa, mboten semerep niki sae napa won sakniki kula saged bedakne rumah tanggane kula niki kados nembe nikah, nembe saged ngraosne niki rumah tangga sing seutuhna ngeten iki. Sing riyen niku kula mboten nate ngraosne. Kalih bojo pripun, kalih anak pripun mboten. Umpami makanan niku kados hampa ngoten, mboten enten raose. Sakniki alhamdulillah kula disukani sehat, kula bahagia kalih bojo kula, kalih yoga-yoga kula alhamdulillah. Matur suwun enten majelis niki keluargane kula tambah sae. Alhamdulillah. Baik, tadi Ibu cerita tentang perjalanan. Sampai diceritakan terapi selama 7 bulan. 7 bulan. Itu Iya. terapi apa itu? Itu saya kan kenging saraf, jantung kali infeksi usus halus. Masya Niku Allah. dokter niku sanjang otak kula niku berjalan hanya 60%. Dadosnya setiap hari harus disinar di sini. Setiap hari selama 7 bulan. Kula niku lek mboten disinar, mboten saged tilem niku kula mekan disukani obat penenang. Kersane saged tilem. Selama Setiap itu hari, nggih. setiap hari. Nggih, selama 2 tahun niku sak dinten konsumsi penenang. Kersane saged tilem. Terus mengke lek mboten disinar nggih pun niku mboten kiyat. Dan itu setiap hari selama berbulan-bulan, nggih. Setiap hari teng dekate antri. Masya Yoga Allah. kula sing ngeteri sak dinten sing nenggo sing riwari nggih yoga kula sing bajeng. Ternyata ya perjalanan hikmah sakit kemudian sampai sekarang ini luar biasa, nggih, Bu, nggih. Untuk selanjutnya sahabat Kang Arif Channel yang dirahmati Allah, banyak kisah mengharukan dari mulai tadi. Berikutnya silakan perkenalan Bapak, nama, kemudian pekerjaan, dan monggo cerita apa yang ingin jenengan sampaikan kepada kita semuanya. Nggih. Matur suwun Umi, tepangaken nama saya Susilo, saya latar belakang karyawan swasta. Sebelumnya saya ucapkan
syukur yang beribu-ribu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang diri saya beserta keluarga dikenalkan sama Majelis MDS Kediri ini. Perjalanan saya untuk menuju ke majelis ini sangat panjang, Umi. Mulai tahun 2001 itu saya sudah sakit, divonis sama dokter itu paru-paru saya bermasalah. Jadi mulai tahun 2001 itu saya sudah konsumsi obat. Bahkan obat-obatan yang saya konsumsi itu saya rasakan itu hanya sebentar gitu loh, sembuh terus kambuh lagi, sembuh kambuh lagi. Saya konsumsi obat terus, bahkan dokter yang nangani saya itu sudah pensiun, sampai pensiun dokternya, dan penyakit yang saya derita itu nggak ikut pensiun gitu loh. Bahkan rumah sakit yang tempat saya untuk kontrol itu sudah tutup dipindahkan ke tempat lain. Sakit saya tetap saja ada, dan bonus yang sama Allah dikasih bonus yang cobaan bagi saya itu yang sangat dahsyat ya, yang sangat dahsyat. Pada saat itu saya divonis sakit dan saya melihat anak saya masih kecil, bayi waktu itu, masih, kalau orang Jawa itu tasik sepasare, Umi. Saya lihat, saya pandangin anak-anak saya masih kecil, saya sakit seperti ini. Kalau saya mati, siapa nanti yang ngasih makan itu? Itu makanya saya putuskan saya harus sembuh. Dan saya bersyukur sekali saya punya istri yang setia mendampingi saya, ngerambut saya kemanapun dia. Saya sakit, saya kontrol, terus diikuti, ditemani. Bahkan saya dirawat di rumah sakit, dia selalu yang menemani. Karena seperti reoni saya, Umi, waktu saya ke rumah sakit itu seperti reoni. Setiap menjelang akhir tahun itu pasti saya sakit, saya kambuh, harus masuk rumah sakit lagi, begitu terus. Saya sampai mengalami depresi juga, harus minum obat penenang seperti yang diminum oleh Mbak ini tadi ya. Itu saya juga ngalami, dan kan saya sampai ngalami kecanduan itu, seperti kalau nggak minum obat penenang itu seperti apa tuh, sako gitu loh, sudah halu gitu ya, Halusinasi ya. bisikan-bisikan yang nggak jelas, bisikan-bisikan untuk mengakhiri hidup itu kencang sekali, Umi. Setiap lihat kendaraan dari depan saya itu ada bisikan untuk saya harus nabrak gitu ya, lihat sungai gitu untuk jebur ke sungai gitu, kencang sekali, sampai seperti itu. Dan alhamdulillah Allah pertemukan saya dengan tetangga saya, mas saya itu, untuk diperkenalkan dengan majelis ini. Dan bahkan Ustadz Naim sudah datang ke rumah, karena waktu itu masih, kalau orang bilang namanya coro tasik kemambang kan lho, Mi. Jadi kalau tasik antara yakin dan enggak gitu loh ya. Saya kira itu wajar hal baru gitu. Karena waktu itu Ustaz Naim udah datang ke rumah, tapi sakit yang ada di diri saya itu waktu itu saya kena COVID juga, seperti dari Bumbu tadi ya, kena COVID. Ustaz datang ke rumah, diskusi panjang. Intinya gini, waktu itu yang ditekankan Ustaz Naim itu bahwa kita itu, kalau kita segala sesuatu itu atas kehendak Allah gitu ya, serahkan pada Allah gitu. Nah, saya sudah menjalankan semua itu, namun Ustadz bilang cara awake dhewe niku lingguh teng kursi niku nggih, Umi. Kita bersandar itu kurang betul-betul bersandar gitu loh. Jadi masih ngambang gitu loh, antara senden antara mboten gitu ya. Nah itu makanya nggak sembuh gitu loh, nggak, karena kurang keyakinan itu. Nah akhirnya saya dalam beberapa 4 hari ngedrop lagi itu ya Masya Allah, ini lidah ini sudah nggak bisa untuk pun benar sakit untuk ngomong
mungker ulat ilat. Dan ini berkat keteguhan hati istri juga, saya kayak kayak orang mau kemana aja waktu COVID kayak gitu ya situasi ini. Keluar nanti kalau ketahuan tetangga juga masalah juga toh. Jadi sembunyi-sembunyi. Gak tahu ya dipakai apa yang adanya dikasih pakaian gitu di bonceng anak dibawa ke majelis yang waktu itu masih di Balong gitu ya. Ternyata sampai di sana malah saya disuruh masuk ke kamar aja sama Ustaz Naim, nggak diapa-apain, tapi Ustaz Naim nangani masih ada tamu gitu. Dan anehnya waktu Ustaz Naim itu nangani pasien itu justru saya yang nggak karu-karuan, semua itu kayak mau dikeluarkan gitu. Rasanya di dada ini, seperti apa itu? Tahu ini apa? Bego untuk yang gali itu, ya bulldozer untuk gali itu seperti ditancapkan ke dada saya. Tapi begitu ini keluar sama kotoran dari tubuh saya terasa plong gitu dah. Padahal ini Ustadz nerapi orang lain, anehnya ya. Nah itu rasakan. Kemudian dampak yang saya rasakan setelah saya kenal majelis ini, ibadah saya itu yang dulunya itu hanya sekedar apa itu ya wes sholat ngaji, ikut kajian ke sana kemari, itu ngambang juga ngoten lho. Istilah orangnya nanti kan apa niku, rutinitas ritual, sekedar menggugurkan kewajiban gitu. Jadi nggak ada rasa dalam hati, itu nggak ada rasa. Setelah saya dikenalkan majelis, saya dibimbing sama Ustadz, gini pelajaran-pelajaran yang setiap hari diberikan, tausiah-tausiahnya itu saya bisa menghadirkan diri dan hati saya itu untuk menghadap kepada Allah. Dan waktu zikir pun saya bisa mengajak semua sel-sel yang ada di dalam tubuh saya itu, mata saya, hati saya, tangan saya untuk sama-sama ayo zikir. Dan alhamdulillah dampaknya keluarga itu saya rasa sudah bisa tentram, anak-anak juga baik dibanding yang dulu-dulu, dan makin mesra lah sama istri sama keluarga itu. Alhamdulillah. Saya sampaikan terima kasih kepada guru besar, kepada semua ustadz-ustadz, kepada Ustadz Naim yang telah membimbing diri kami, istri dan anak-anak dan keluarga kami. Saya sudah nggak kontrol lagi kegambiran, dan kemarin dari hasil lab kemarin kan bersamaan dengan COVID itu, waktu saya depresi itu ternyata ada tambahan sakit lagi. Masya Allah. Ini kelenjar getah bening ini, hipertiroid, dan itu saya juga harus konsumsi obat yang banyak. Saya kemana-mana bawa obat karena nggak boleh lepas. Dokter bilang obat ini harus terus diminum untuk itu mengurangi kelenjar tiroid yang berlebihan di dalam darah itu. Jadi kemana-mana bawa obat, tas saya itu penuh dengan obat, seperti apotek berjalan gitu ya. Dan alhamdulillah kemarin hasil labnya itu sudah negatif, dan obat sudah bisa saya hentikan, dan hanya apa itu seperlunya saja gitu. Dan dokter sudah bilang udah nggak perlu kontrol lagi gitu. Kalau ada keluhan aja. Alhamdulillah berkat majelis ini semua atas ridho Allah semuanya menjadi baik. Dari kisah semuanya tadi jenengan nyampaikan tadi itu, ada yang berawal dari sakit ya, apalagi pandemi kemarin ya Pak Sus nggih. Ya Pak Sus, itu luar biasa memang dampaknya. Nah, ibarat kata kayak kita itu mentok-mentoknya ikhtiar, ngaten nggih. Mentok-mentoknya ikhtiar itu wis pok-poke ngaten. Lah di majelis ini, di majelis dzikir silaturahim Majailai Cabang Kediri itu gimana? Ibarat kata kayak proses pengobatannya, kemudian apakah nyun sewu maaf ya, ada semacam fee atau apa sesuatu yang harus dipersembahkan
dari segi dunia untuk majelis ini? Monggo, siapa yang mau jawab dulu nih? Pak Heri dulu. Umpama ada orang sakit, lah itu ya yang nyembuhin Allah, tapi kan lantaran Ustadz Naim gitu, tapi tidak itu tidak ada memungut biaya, itu tidak ada Om. Itu hanya Ustadz itu hanya keikhlasan gitu. Keikhlasan, jadi ikhlas, tidak ada embel-embelnya begitu kan, tidak ada. Kan kadang dukun kan ada, kalau saya bisa mariin ini tapi 1 juta, kadang kan ada tuh Umi, itu Iya, kan iya, ada. iya. Tapi kalau di majelis ini ikhlas, Ustadz itu tidak itu punya harapan begitu kan. Yang penting di majelis ini kalau sudah sembuh disuruh berubah, dulunya tidak mau sholat disuruh sholat, nah begitu loh gitu. Masya Allah, gitu ya. Iya. Jadi ini luar biasa nih ceritanya Pak Heri ini yang bikin saya terbelalak tadi. Mungkin ada yang menambahi, Pak Sus? Monggo Pak Sus Iya. dengan Iya, nambahi. nggih kula gumun nggih di zaman seperti ini ya, kalau kita itu datang untuk minta pertolongan, Ya. masih ada hanya apa itu nggak dipungut apa-apa, padahal di luaran kayak gitu ya, datang aja kita daftar, seminggu sebelum kita datang itu kita harus ngantri daftar. Kalau kita mau ke majelis nggak perlu seperti itu, asalkan Ustadz ada di majelis gitu aja kita datang gitu, dan nggak ada masalah biaya atau mahar atau apa, nggak ada. Namun yang di majelis itu tulus, betul-betul tulus dari Ustadz, dan saya merasakan sekali yang begitu membekas. Teman kula niku waktu Ustadz menika nerapi kula, nerapi kerik niku, Masya Allah, itu saya rasakan begitu tulus. Ustadz menika nangani kula niku, Masya Allah, kados ngaten Ustadz kula niku sampai izin rikuh. Ngaten lho Ustadz, Umi, seperti masih ada orang seperti zaman sekarang itu, masih ada orang yang punya ketulusan seperti ini loh. Nggak tahu ini dari mana orang seperti ini. Waktu itu saya berpikir seperti itu. Nah, Ya Allah, Allahu Akbar. namun dalam hati saya, hati kecil saya itu, saya berprinsip seperti ini. Kalau saya sudah mendapatkan kebaikan, nggak ada salahnya dong saya itu kasarannya apa Umi? Balas budi ngoten nggih. Iya. Tapi sebenarnya terlalu kasar ya kalau dikatakan balas budi itu. Gini, saya sudah sama Allah diberi karunia yang sebesar ini, dan saya harus juga bisa berbuat baik seperti apa yang sudah dilakukan oleh Ustadz terhadap diri saya dan keluarga. Melalui apa? Ya melu-melu nguri-nguri majelis teng mriki Umi. Napa sing saged sing kula persembahkan dateng majelis niki, di antarane nderek rutinan, napa sing kegiatan sing saged kula paringne kalih istri nggih, namung niku mawon ingkang kula sebagai rasa syukur kula kalih Allah bahwa ini loh Susilo, kamu sudah saya berikan anugerah ini, apa yang bisa kamu persembahkan untuk kebesaran agama Allah ini. Jadi tujuan saya itu di majelis ini, saya di belakang Ustadz Naim untuk membantu bagaimana majelis ini bisa lebih banyak mendatangkan Pak Heri, Mbak Eni yang lainnya, susilo yang di luar masih banyak membutuhkan pertolongan daripada majelis ini. Ya mudah-mudahan apa yang saya bisa lakukan, apa yang saya bisa memberikan manfaat untuk orang lain.
Itu Umi. Masya Allah. Eh, Subhanallah, yang disampaikan oleh Pak Sus begitu luar biasa tadi ya, ungkapan rasa syukur dan seterusnya, hikmah-hikmahnya. Sekarang coba Pak Heri sanki, jenengan Pak Heri, jenengan sani pun sembuh total toh, sudah nggak makan lagi kikir, Ya. Masya Allah. Nah, selain itu bonus apalagi, karunia apalagi yang sudah diberikan oleh Allah kepada jenengan Pak Heri? Alhamdulillah saya sekarang sudah jadi manusia biasa. Saya dicakar kucing sudah kena, ini sudah kemarin sudah bocor ini sikil saya. Kan alhamdulillah, dan saya dibimbing Ustadz di sini, disuruh yang mendoakan kedua orang tua yang sudah meninggal, disuruh mendoakan dan seluruh alam langit dan alam bumi dan seluruh makhluknya. Kalau dulu bahkan mungkin jenengan mendoakan boten coba saniki kula tanglet. Dulu dereng ngertos ngeten niku saderenge kenal majelis. Tasik nol budul ya. Mboten ngertos napa. Mungkin istrinya mau menambahkan istrinya, monggo. Iya, kalau itu dampaknya almarhumah itu di sini tuh semua itu tiap malam Jumat ada kajian. Itu ya yang saya rasakan itu kalau malam Jumat itu kuping itu saya terngiang-ngiang. Ayo ke majelis itu. Alhamdulillah berkat di majelis itu semua almarhum nenek moyang hamba itu ikut semua. Bisa didoakan di sini, disempurnakan di sini, dan juga bahagia insya Allah orang tua saya, orang tua Pak Heri, Amin. anaknya bisa menjadi lebih baik, menjadi anak yang soleh dan solehah, bisa menuntun kedua orang tuanya untuk menjadi orang yang baik. Kalau meninggal ada yang doakan, saya syukur nih. Dulu itu nggak pernah kepikiran gitu, nggak pernah Pak Heri aja tuh loh, nggak pernah doain orang tuanya. Sampai malam Jumat itu nangisnya minta ampun. Dia itu sampai nyebut bapaknya, ibunya itu juga nyebut. Dia teringat kesalahan-kesalahan yang dia lakukan dulu. Dia itu ingat setelah ini. Alhamdulillah banget, alhamdulillah syukur saya dikenalkan di majelis ini, dikasih pemahaman ilmu-ilmu cahaya dari guru kita yang ada di pusat. Sekali lagi saya terima kasih guru, terima kasih Ustadz atas bimbingan beliau, cahaya beliau bisa menerangi keluarga saya menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi kalau Pak Sus sendiri pripun? Ya. Mungkin ada tambahan juga. Waktu ikut apa itu zikir ya, itu yang dulu itu malam Jumat belum, waktu Covid itu malam Minggu ya, sambil kita Iya, itu malam nunggu Minggu. Zoom dari pusat itu ya. Itu diawali dengan doa Karomal Al-Fatihah ya, 9 Karomal Al-Fatihah. Itu saya cuman bengong aja, ini kenapa tumbuh-tumbuhan air pada didoain gitu ya. Itu yang apa itu yang saya dapatkan, ternyata ya memang betul itu sebagai ungkapan rasa terima kasih kita pada Allah bahwa air sudah dicukupkan, terus matahari, semua makhluk-makhluk Allah baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi itu semua didoakan ya. Mungkin hal-hal seperti ini, hal-hal kalau orang luar menganggap sepele ya. Iya, Bahkan betul. di majelis-majelis luar pun hal seperti ini saya rasa nggak ada, nggak ada sama sekali. Saya tuh sama istri itu ikut kajian di mana-mana pun belum ada amalan-amalan yang seperti ini, belum ada. Mendoakan tetangga kanan kiri, buru-buru tetangga ya. Kadang doain diri kita itu makhluk yang mengikuti kita itu nggak pernah gitu loh.
Dan ternyata di majelis ini ada dan membuka mata hati saya itu, oh memang harusnya seperti itu loh kita hidup itu. Jadi ada rasa empati dengan lingkungan, dengan tetangga, dengan masyarakat sekitar, dengan keluarga, dan dengan almarhumah. Ya memang saya itu paling setahun sekali ya kita kalau ziarah ke makam orang tua dan mendoakan juga jarang sekali gitu. Alhamdulillah dengan adanya rutinan di malam Jumat itu, almarhum dari garis keturunan saya, dari garis keturunan istri, semua ikut terdoakan. Dan alhamdulillah semoga anak saya nantinya juga tahu bahwa amalan inilah yang harus diamalkan untuk dia mau mendoakan saya, ibunya yang sudah menjadi almarhum. Itu harapan saya pada anak-anak. Harapan orang tua itu sebenarnya kecil sekali, nggak minta balasan muluk-muluk ya. Iya, Doa aja. Nanti kalau udah kita meninggal itu di alam kubur itu kita dapat kiriman doa dari anak. Wah, masya Allah, bahagianya. Iya, Masya Allah. Jadi artinya kita ini sedang mengaplikasikan nggih, firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Meskipun sejatinya itu Allah yang merubah, tapi kan ada perantara. Nggih. Dan ada ghirah yang kuat untuk berubah. Sosok Pak Heri yang Power Rangers nih ya, sahabat Kang Arif channel, yang dulunya seperti apa sekarang Allah rubah. Dan ada kekuatan yang luar biasa dari dirinya untuk berubah. Seperti Bu Eni juga, saya membacanya dari Bu Eni tadi, itu sakitnya memang bagi saya lumayan, tanda kutip, secara ilmu dunia lumayan. Allah berubah, berkah kesungguhan, hijrah yang total untuk terus mendekat kepada Allah, mendekat dengan orang-orang solih, ya. Kemudian cinta dengan majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Allah mudahkan kun fayakunnya Allah, kudrah irodahnya Allah tampak. Dari pelajaran yang berharga, luar biasa berharga untuk kita semuanya. Insya Allah dari obrolan ini bisa ada hikmah ya, ibroh yang luar biasa yang bisa kita ambil. Ada saatnya kita harus berjalan, ngaten nggih Pak Heri nggih, mencari, kemudian berikhtiar bahwa sembuh itu mudah bagi Allah, kecil bagi Allah. Selagi kita betul-betul sungguh-sungguh bertaubat dan berserah diri, kemudian berikhtiar dengan jalan riyadhah, perjalanan ruhiyah seperti ini di Majelis Zikir Silaturahim Umat Jahe Ilahi Cabang Kediri Jawa Timur. Masya Allah, Allahu Akbar. Allah Akbar. Baik sahabat Kang Arif channel yang dirahmati Allah, itulah kiranya obrolan hikmah-hikmah kehidupan yang wasilah-wasilah, mungkin dinamika kehidupan dulu seperti apa, Mbak Eni pripun, Pak Sus gimana, bisa jadi juga menjadi kisah-kisah yang ada di luar sana, yang itu menjadi ilmu yang berharga untuk diri kita menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Sahabat Kang Arif channel dimanapun berada saat ini, bahwa ternyata yang Allah hadirkan dalam hidup ini, pengennya kita itu enak terus, sehat terus, kemudian bahagia terus. Kalaupun sakit sebentar saja, kalaupun sempit jangan lama-lama. Tapi itu adalah keinginan kita, beda dengan keinginan Allah. Ternyata keinginan Allah dengan bentuk cara sentilan cintanya ya seperti ini, mengangkat kita, memberi pemahaman kita dengan ujian sakit, ujian sempit, keluarga, anak, seperti yang tadi Ibu sampaikan. Di balik itu ada ibroh yang kuat, menjadikan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik. Semoga Allah
terus menjaga kita, membahagiakan kita, dan Amin. terus Amin. menambahkan keistiqomahan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukran bila ghaya hamdan bila nihaya, usikum wa nafsi bitaqwallah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.